Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali pada acara Maestro bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sangat indah, karena tema ini adalah tema yang merupakan keseharian dalam hidup kita, yaitu jalan serta Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa memberikan kepada kami kebaikan-kebaikan dan anugerah-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Kalau sampai pada hari ini kami boleh bersama-sama ada di acara Maestro Golden Moment ini juga berkati, terutama bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa dapat datang ke rumah Tuhan untuk berbakti, dan hari ini merupakan hari yang istimewa buat kami yang ada di rumah untuk boleh bersama-sama beribadah pada Tuhan lewat acara Maestro Golden Moment. Kami datang kepadamu pada saat ini ya Tuhan, untuk mohon Roh Kudus kiranya menolong kami dalam acara kami pada hari ini, sehingga seluruh pemberitaan firman pada hari ini boleh mendapat tempat di hati kami. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa firman-Mu adalah merupakan jalan kehidupan bagi kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kami. Firman-Mu adalah penuntun untuk kami boleh menjalani hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga menaikkan doa buat saudara-saudara kami yang hamba-hamba Tuhan pada hari ini melayankan firman Tuhan di mana-mana tempat. Pakailah mereka ya Tuhan dengan segala kelebihannya, tapi juga mungkin ada juga kelemahannya. Tapi Tuhan sempurnakan kelemahannya sehingga semua yang boleh diuraikan oleh hamba-hamba Tuhan pada hari ini di mana-mana tempat itu menjadi berkat bagi setiap orang yang rindu, yang mau membuka diri untuk firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kami semua ketika kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena kami tahu ya Tuhan, orang yang mau menjalankan firman Tuhan, melaksanakannya dalam hidupnya adalah orang-orang yang berbahagia sesuai dengan janji Tuhan Yesus kepada kami sekalian. Karena ya Tuhan, pada hari ini kiranya Engkau bersabda pada kami dan kami bersiap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, pada hari ini marilah kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-38. Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?
Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Ya. Konsentrasi kita ya atau nats kita yaitu terambil dari ayat yang ke-34. Ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepadanya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya. Jadi tema pada hari ini dalam nats tadi itu saya berjudul Jalan serta Yesus. Ya, kenapa diberi judul ini? Karena hal mengikut Tuhan Yesus itu sebetulnya kalau mengikut Yesus itu pada zaman dulu orang yang ikut nabi, ikut siapapun juga atau ikut rasul, maka dia harus berjalan di belakangnya Yesus, belakang orang yang diikutinya. Itu namanya mengikut. Ya, jadi memang itu maksud dari firman. Maka saya memberi tema jalan serta Yesus. Jalan mengikuti Yesus. Saudara-saudara, mungkin kita kenal ya. Yang tua muda juga, saya juga dari dulu waktu sekolah minggu masih ingat bahwa ada lagu yang sudah sangat kita hafal. Ya, kalau dalam zaman dulu nggak ada gerakan-gerakannya, sekarang dipakai gerakan-gerakan. Ya, itu apa? Judulnya Jalan serta Yesus. Ya, mungkin kita tahu lagu ini ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, lagu ini kan bagus sekali. Ya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya tiap hari. Selamanya jalan bersama. Karena apa? Karena kita ikut Yesus. Nah, kalau sekarang lagu ini suka diberikan gerakan-gerakannya, ya, dinyanyikan dengan irama yang riang, ada permainannya, membawa suatu suasana yang senang. Tapi saya mau mengatakan lagu ini agak kurang menggambarkan kehidupan sebagai orang yang ikut Yesus ketika kita berjalan bersama Yesus. Ya. Karena apa? Karena di situ hanya disebutkan dengan sebuah kalimat jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jadi yang digambarkan cuma perasaan suka dan perasaan duka saja. Padahal perjalanan Yesus sendiri adalah perjalanan via dolorosa, jalan sengsara, jalan penderitaan. Ya. Dan kalau Yesus saja bisa mengalami jalan itu dalam hidupnya, maka kita pun juga bukan cuma merasakan cuma duka atau suka, tetapi dimungkinkan juga dalam perjalanan hidup kita ini bersama Yesus kita merasakan penderitaan seperti yang Yesus alami. Coba kita lihat jalan Yesus itu jalan apa? Dari lahir aja sudah menderita. Mesti lahirnya di kandang binatang. Sudah lahir dikejar-kejar, ya toh, untuk dibunuh sampai harus mengungsi ke Mesir. Ya. Lalu kemudian ketika sudah mulai pelayanan, ya juga tidak disukai orang. Bahkan mau dibunuh oleh kelompok ahli Taurat dan orang Farisi. Dicari-cari kesalahannya selalu. Terus begitu. Sampai akhirnya memang ya dia mati disalibkan. Itu betul-betul jalan dari lahir sampai mati itu jalan penderitaan. Jalan kesengsaraan. Nah, saudara-saudara, saya pikir kebanyakan semua orang itu seringkali memandang penderitaan itu adalah sebagai sesuatu yang harus dihindari atau dijauhi. Ya. Tidak elok lah kalau kita seperti itu. Dan itu yang dikatakan oleh tadi Rasul Petrus, bagaimana dia
ditegur oleh Tuhan Yesus ketika Yesus mengatakan dengan terus terang tentang keadaannya jalan penderitaan tadi yang akan menuju dibunuh tadi, disalib tadi. Petrus kemudian menegur dia, "Guru, jangan gitulah, kira-kira mosok bicara tentang kematian, tidak elok lah," kira-kira begitu kalau pakai bahasa sederhana. Lalu Yesus marah, "Kamu nggak mikiri yang dipikirin, kamu mikirin cuma yang dipikirin kamu sendiri." Itu. Nah, di situ kita melihat, kita selalu berpendapat, saudara-saudara, bahwa kalau kita percaya pada Tuhan itu tidak lain motivasinya agar kita hidup senang dengan segala kemudahan yang ada yang akan Tuhan berikan pada kita. Buat apa kita jadi susah kalau kita percaya pada Tuhan? Percaya Tuhan atau tidak percaya ternyata menghasilkan hidup yang sama seperti orang yang tidak percaya. Nah, itu yang seringkali membuat kita sebagai orang-orang Kristen ragu-ragu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa perjalanan bersama Dia tidak semudah yang dikatakan atau dinyanyikan dalam lagu Jalan Serta Yesus tadi. Berjalan bersama Yesus itu harus disertai hati yang sungguh mau merendahkan diri dan mau melepaskan keakuan diri atas segala keinginan atau kehendak diri sendiri. Oleh sebab itu, ajaran yang paling pokok dari perjalanan Yesus ini kita lihat ya tadi, ajaran yang paling utama dari perjalanan bersama Yesus itu adalah apa? Yang pertama dikatakan harus menyangkal diri. Penyangkalan diri. Ini yang pertama. Penyangkalan diri itu artinya apa? Itu adalah sebuah kesediaan untuk mematikan keakuan dan pementingan diri sendiri. Menjadi seorang Kristen yang mengikut Yesus, yang berjalan bersama Yesus, menurut Tuhan Yesus, tidak boleh pertama-tama karena kita kepengen memperoleh sesuatu. Ya. Jangan sampai ada di kepala kita, enak loh jadi orang Kristen itu, karena selalu diberkati, selalu sukses, atau enak loh jadi Kristen itu, kalau nanti mati ada yang ngurusin. Enak loh jadi orang Kristen itu, banyak yang nolong kalau kita membutuhkan sesuatu. Atau mungkin juga kita bisa mengatakan, masuk Kristen itu keren, kita dihormati, dilayani, diperhatikan. Nah, saudara-saudara, karena pikiran-pikiran yang kurang tepat ini, maka banyak orang Kristen gampang pindah-pindah gereja. Kalau merasa tidak memperoleh apa-apa, merasa tidak diperhatikan, merasa keinginannya nggak dituruti, dan ini semua adalah karena keakuan atau pementingan diri sendiri, yang menurut Yesus justru harus pertama-tama disalibkan dan dimatikan. Kalau tidak dituruti, ya pindah gereja saja. Itu. Nah, saudara-saudara, dalam konteks ini, menyangkal diri berarti dengan tegas mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu. Ya. Dan itu yang disebutkan dalam Yesus ketika memarahi Petrus tadi. Engkau tidak memikirkan kehendak Tuhan, engkau memikirkan kehendakmu sendiri. Engkau pikirkan pikiranmu sendiri. Dalam terjemahan versi bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, menyangkal diri itu diterjemahkan dengan frasa melupakan kepentingannya sendiri. Orang yang berjalan bersama Tuhan harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri demi mengarahkan kehidupannya pada apa yang menjadi kepentingan Allah. Orang yang percaya pada Yesus, mengikut Yesus, berjalan sama Yesus itu harus mengarahkan hidupnya pada kepentingan kerajaan Allah. Itu sebabnya tadi saya katakan Tuhan Yesus marah dan berkata pada Petrus bahwa Petrus itu iblis. Padahal di perikop sebelumnya, kalau sudah membaca pada ayat yang ke-27 sampai 30 ya, 3 ayat sebelumnya, itu baru saja dia dipuji oleh Tuhan Yesus. Bahwa dia itu adalah wah luar biasa. Dia ngerti, dia bisa mengaku bahwa engkau adalah Mesias. Dipuji oleh Yesus. Tapi
Belum lama itu, lalu kemudian dikatakan iblis. Mengapa dikatakan iblis oleh Yesus? Karena bagi Petrus penderitaan itu harus dihindari. Tidak boleh dialami oleh Yesus. Tidak pantas lah Yesus kalau mau mengatakan mati, mati, dan mati. Nggak boleh Yesus mati. Yesus harusnya mulia, hebat. Maka Yesus mengatakan, nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Itu tadi pada Injil Markus pasal 8 ayat 33. Saudara-saudara, Yesus tahu Petrus ini dipakai iblis untuk menyerang Tuhan Yesus. Tapi Yesus pun juga tahu iblis tidak akan mau berjalan mengikuti dia, mengikuti Yesus. Nggak mau iblis mengikuti Yesus. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk memikirkan apa yang Allah pikirkan, bukan pikiran manusia belaka. Ya, saudara-saudara, kita seringkali melihat contoh-contoh yang banyak dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di kalangan gereja lah, komunitas Kristen. Ya, bahwa secara manusia sangat mudah bagi seorang pelayan gereja untuk merasa tersinggung ketika mendapat kritikan dari rekan pelayan lainnya. Dan apalagi kalau pelayan lainnya ini yang mengkritik tadi tidak memiliki kekayaan dan kedudukan setinggi dirinya, pasti akan tersinggung. Tapi saya mau mengatakan dengan hati ini, ya, jika seorang Kristen itu sungguh-sungguh mau berjalan bersama Yesus, dia mesti menyangkal diri. Dia tidak boleh tersinggung. Dia harus melupakan statusnya yang kaya dan kedudukannya tinggi. Karena bagi Allah, semua orang derajatnya sama di mata Tuhan. Dan ketika menerima kritikan tersebut, ya diterimalah dengan penuh kasih. Kalau kritikannya bagus, ya kita ikuti. Kalau kritikannya kurang bagus, atau itu hanya sekedar hoax atau berita burung, ya kita memberikan penjelasan. Jadi tidak perlu kita tersinggung. Nah, ini contoh penyangkalan diri. Karena banyak sekali di gereja itu orang tidak bisa menyangkal diri. Mudah tersinggung, mudah pindah gereja. Tidak suka mendapat masukan. Merasa dirinya yang paling benar karena memiliki kekayaan dan kedudukan yang tinggi. Nah, karena itu orang yang mau berjalan bersama dengan Yesus harus menyangkal dirinya, mengikuti Yesus tadi, berjalan di belakang Yesus terus bersama dengan Yesus. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jalan serta Yesus itu artinya apa? Yaitu memikul salib. Ya, tentu berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Ya, salib itu ya dibuat seperti mainan. Ya, hanya sekedar palang kayu, ya ada vertikal, horizontal yang dipasang di tembok rumah kita, ada juga yang dipakai kalung, ya, di anting-anting, bahkan ada yang di kaki dipasang, ya, ada salib kecil, ya, ya bahkan ada yang kelewatan dipasang mungkin di pusar untuk orang-orang generasi anak-anak muda. Saudara-saudara, terjemahan memikul salib, ya, itu artinya apa? Itu artinya membawa dan mengangkat. Itu dalam bahasa aslinya seperti itu, memikul salib. Bukan memikul salib dalam arti salib seperti Yesus pernah memikulnya, bukan, tapi membawa dan mengangkat salib dalam tanda petik. Salib ini mengingatkan kita pada kebiasaan Romawi yang memaksa orang yang dihukum mati dengan cara apa? Disalibkan. Dan sebelum disalibkan, dia harus memikul, membawanya, dan mengangkatnya salibnya sendiri. Segala kesukaran yang kita derita sebagai orang Kristen sangat cocok disebut salib-salib kita. Karena mengingatkan kita akan kematian di atas kayu salib yang dialami Tuhan Yesus karena ketaatannya. Salibnya itu seharusnya membuat kita bersedia menerima segala kesukaran kita dan tidak usah takut kepadanya. Salibnya itu seharusnya membuat kita sadar bahwa sama seperti dengan dia, kita juga harus rela menanggung kesukaran, kesulitan, penderitaan. Karena dia juga telah menanggungnya sebelumnya bagi kita. Setiap murid harus memikul salibnya yang telah ditetapkan oleh Allah
dengan bijaksana. Pertama, ini maksudnya apa? Yaitu bahwa salib itu ada di tengah jalan kita dan tersedia bagi kita. Kita tidak boleh membuat salib bagi diri kita sendiri, tapi kita harus menerima bagi diri sendiri salib yang telah dibuat Allah bagi kita. Jadi Tuhan bisa membuat salib untuk kita loh, karena Yesus pun juga dibuatkan salib oleh Allah. Aturan yang kita anut adalah jangan pernah meninggalkan kewajiban kalau kita harus memikul salib kita. Ya, kalau kita harus pikul salib kita, jangan sampai kita membuang, melemparkan salib itu, sehingga kita kehilangan salib kita. Kita tidak boleh. Karena itu sangat tergesa-gesa dan ceroboh. Menghancurkan salib itu sesuai pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita melepaskan, melemparkan, membuang salib kita, ya, menghancurkannya, itu pikiran kita, maunya begitu. Tetapi dikatakan di Alkitab, harus memikulnya sendiri ketika salib itu diletakkan di jalan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita harus mengelola dengan baik kesukaran-kesukaran, penderitaan kita, supaya tidak menjadi batu sandungan atau hambatan bagi kita dalam melayani Allah. Seperti Yesus. Yesus tidak membuang salib itu, melemparnya, tetapi dia memikulnya sampai dia harus disalib. Karena dia bertahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan buat dia. Kita pun harus memikulnya dan membawanya ketika kita berjalan bersama Yesus. Jadi kalau kita berjalan bersama Yesus bukan enging-eng, enak-enak, nggak bawa beban apapun juga, ya tidak. Kita harus pikul tiap hari, membawanya. Ketika kita berjalan beserta Yesus, maka Yesus itu luar biasa. Seolah-olah dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun ketika dia harus berjalan terus sambil memikul salib di jalannya, di jalan Allah. Meskipun salib itu menindih berat. Dan itu pun juga harusnya seperti itu pikiran kita. Kita harusnya tidak menghiraukan nyawa kita sedikit pun ketika kita harus terus berjalan memikul salib kita di jalan kita bersama dengan Kristus. Meskipun salib itu menindih kita dengan berat, tidak boleh kita melepaskannya. Kita tahu bahwa ketika kita memikulnya bersama Yesus, perjalanan kita jadi menyenangkan. Nah, yang kedua, ya, tentang masalah memikul salib ini, ya, yang ditetapkan Tuhan buat kita, yaitu apa? Kita harus melakukan, bukan hanya memikul salib itu artinya dengan cara apa? Oh, kita bawa salib itu lalu kita berdiam diri di bawah salib misalnya. Bukan cuma itu. Kita angkat salib, tapi tiba-tiba kita diam aja, kita di bawahnya. Karena kita merasa nggak kuat. Tapi kita tetap harus terus mengangkatnya, membawanya, memikul ke atas. Harus mengembangkannya agar dapat memberi kebaikan kepada kita. Kita tidak boleh berkata, ketika kita memikul salib, wah, ini sebuah kemalangan buat saya. Karena saya harus memikulnya. Karena saya tidak dapat menghindarinya. Atau kita tidak bisa berkata, oh ini sebuah kemalangan, saya akan memikulnya, karena hal ini akan mendatangkan kebaikan bagi saya. Tidak demikian juga. Hanya dengan bersukacita dalam penderitaan dan bermegah di dalamnya, barulah kita bisa mengangkat salib itu. Hal ini dilakukan oleh Yesus dengan rela, memikul salibnya sampai ke Bukit Golgota. Dan ternyata yang Yesus pikul salib itu sampai ke tiang salib dia harus mati. Ternyata mendatangkan kebaikan bagi Yesus sendiri karena dia bangkit pada hari yang ketiga, tapi juga bagi dunia ini ternyata. Yaitu apa? Bahwa dunia menerima keselamatan yang kekal, termasuk kita manusia di dalamnya. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan kembali menjadi hubungan yang indah. Dan seharusnya itulah saudara-saudara yang harus kita lakukan, ya. Kita memikul salib itu dalam pengertian bahwa pasti akan mendatangkan kebaikan
bagi kita, mungkin bagi orang lain, bagi siapapun juga, teristimewa juga bagi Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saya boleh memberikan satu gambaran. Ada satu tokoh ya Kristen, yaitu Toyohiko Kagawa, yang dijuluki orang suci dari Shinkawa, Jepang, di Jepang. Ya, ini cerita real pernah terjadi. Jadi Toyohiko Kagawa ini ya saya gambarkan sebagai orang yang mau berjalan bersama Yesus dengan menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Lalu makanya orang menjulukinya sebagai orang suci dari Shinkawa. Dia lahir dari keluarga bangsawan, samurai yang kaya. Tapi pada usia 4 tahun telah menjadi yatim piatu dan diasuh oleh nenek tiri dan pamannya. Saat berusia 15 tahun, untuk pertama kalinya dia mengenal Yesus dan sangat kagum dengan ajarannya. Membuat Toyohiko Kagawa lalu berdoa, Tuhan, jadikan aku seperti Kristus. Dan kemudian ia pun dibaptis. Tapi pilihannya untuk mengikuti Yesus dibaptis ini, wah, ini membuat keluarganya marah dan mengusirnya dari rumah, bahkan mencabut hak warisannya. Ya, padahal dia tuh lahir dari, saya katakan, keluarga bangsawan samurai yang kaya. Ya, hak warisnya dilakukan. Wah, ya tidak apa-apa. Ya, ternyata semangatnya untuk belajar membuat dia dapat bersekolah di perguruan tinggi dengan beasiswa gereja. Saat di perguruan tinggi, Toyohiko Kagawa sering mengunjungi perkampungan kumuh dengan membawa makanan dari asrama. Ya, salah satu contohnya gini, satu mangkok nasinya itu ya, ada nasi, ada mangkok, ya. Kalau cuma nasi aja di satu mangkok dimakan terus orang, tapi oleh dia itu dijadikan bubur untuk beberapa orang yang kelaparan. Itu dia bawa, dia nggak makan, dia bawa ke orang lain. Dia betul-betul menyangkal diri. Dia lapar, tapi orang lain supaya nggak kelaparan. Hingga kemudian karena sering kali seperti itu, maka dia tertular penyakit yang parah. Setelah sembuh, ia pun masuk sekolah teologi di Kobe. Tahun 1909, Kagawa memutuskan tinggal di pemukiman kumuh di Shinkawa. Uang beasiswa yang didapat digunakannya untuk membeli makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ia melayani orang-orang miskin dan merasakan penderitaan mereka. Belas kasih Yesus yang dinyatakannya kepada mereka yang susah dan menderita membuat nama Tuhan dimuliakan dengan kehadirannya. Oleh sebab itu, dia dijuluki sebagai orang suci dari Shinkawa. Saudara-saudara, ini contoh seorang yang betul-betul mau berjalan bersama Yesus. Itu dengan cara apa? Menyangkal dirinya, memikul salib. Rela menderita. Dia tinggalkan keluarganya, dia sangkali semuanya itu, walaupun warisannya juga tidak didapatkannya. Nah, saudara-saudara, Minggu Prapaskah kedua kita menghayati kembali makna berjalan beserta Yesus dengan bersungguh-sungguh di dalam penyangkalan diri dan memikul salib di tengah perjuangan hidup yang kita jalani. Tapi tidak usah takut. Kita berjalan beserta Yesus. Jalan serta Yesus dengan kerelaan menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin.